Oke, selamat malam semua, salam profit, saya Sevo dari platinumforex.id. Pada malam ini saya coba akan menunjukkan salah satu robot trading juga. Dalam hal ini lebih ke robot yang mentradingkan pair kripto, yaitu dia lebih fokus ke Bitcoin atau BTC USD. Di sini saya iseng melihat beberapa grup di robot trading, ada yang namanya Fahrenheit, yang konon katanya robot trading itu bekerja sama dengan broker yaitu Lotus. Jadi saya dapat presentasinya ya. Di presentasinya ini adalah perusahaan yang menciptakan robot trading dengan kombinasi kecerdasan buatan dan didukung oleh trader ahli yang selalu mengawasi transaksi yang dilakukan oleh robot trading. Jadi ini robot trading kripto pertama di Indonesia, bekerjasama antara Fahrenheit dan broker Lotus. Legalitasnya lengkap ya, ada akte, sertifikat, terus piagam kerjasama dan lain-lain. Ada lokasi kantornya, ada direktur utamanya Henry Susanto, dan Fahrenheit System Pro Autopilot Trader memungkinkan trader untuk bisa trading tanpa perlu selalu memperhatikan market dan berita, karena menggunakan teknologi robot yang selalu diawasi oleh expert trader. Fahrenheit System Pro Autopilot Trader akan menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan ekuitas yang ada dan secara otomatis membuka dan menutup pesanan setiap hari. Jadi ini kenapa harus Fahrenheit? Katanya profit konsisten, manajemen risiko, robot trading kripto yang pertama. Sebenarnya ini bukan yang pertama ya, sebelumnya ada namanya McRae, udah scam, dan yang lain lagi kalau McRae basicnya bukan MetaTrader 4, kalau ini basicnya MetaTrader 4. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, tetapi menggunakan buku besar online dengan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi online. Jadi yang didagangkan adalah BTC USD, ETH USD, dan Euro USDT. Jadi ini sistemnya, kalau lihat dari sini sistemnya seperti multi level ya. Ada skema pemasaran, bonus penjualan, bonus grup penjualan, dan bagi hasil trading. Ada bonus jaringan juga 50% untuk perusahaan, 50% untuk jaringan dari level 1 sampai level 10. Level 1 50%, kalau level 10-nya 1%. Kalau saya tidak fokus di MLM-nya atau multi level marketingnya, saya akan fokus membahas broker apa yang dipakai. Sebagai gambaran di sistem Fahrenheit ini sudah digambarkan ya, newbie, premium, profesional, expert, advanced, legend. Jadi ini tergantung deposit dari 500-an sampai 165.000 dolar atau setara 2,4 M. Jadi ini ada penjelasan juga, kalau newbie dengan modal 550 dolar atau sekitar 8 juta sampai 11 juta, BIP-nya dalam 8,5 bulan baru BIP. Premium 7,05 bulan atau 7 bulan ya. Modal dari 16 juta sampai 50 juta itu BIP-nya 7 bulan. Jadi ini sangat detail sekali ya penjelasan dari tim Fahrenheit, yang ketika teman-teman bergabung dengan nominal perkiraan antara 8 juta sampai 50 juta bahkan sampai 2,5 M. Kurs deposit dan withdrawnya berbeda, selisih Rp2.000, deposit 15.000, withdrawnya 13.000, dan estimasi profit per bulannya 30%. Kalau teman-teman saya yang banyak ikut robot trading, rata-rata berpikir kapan BIP, karena jika BIP akan menarik profitnya. Misal dia deposit 10 juta, jika udah untung 10 juta ditarik, maka yang di dalam disisakan. Jadi intinya modal diamankan dulu. Ketika udah BIP, jadi nanti nothing to lose, profit syukur, scam ya udah. Tapi kalau makanya kenapa teman-teman
banyak yang ikut Sunton karena di Sunton itu kemarin rata-rata 2 bulan BP ya, karena 1 bulannya itu profit sekitar 60%, 2 bulan sekitar 120%. Jadi bulan ketiga udah balik modal atau BP, maka dana yang ditradingkan sudah bukan uang sendiri, melainkan hasil dari keuntungannya. Maka kemarin teman-teman banyak ikut Sunton dan akhirnya scam juga. Tapi kalau di Fahrenheit ini rata-rata ketika modal di bawah 12 juta, BP-nya 8 bulan setengah, dan ketika modal masih di bawah 50 juta sampai 15 jutaan, BP-nya sekitar 7 bulan, jadi agak lama. Kalau teman-teman berpikir, nanti kalau udah BP, saya akan tarik keuntungan, jadi sisanya yang dalam hanya noting tulus saja. Jadi kalau profit, ya yang penting modalnya udah aman, tapi ini terlalu lama ya, jadi kalau mau ngejar BP-nya. Oke, kembali lagi ke MK5-nya. Jadi MK5 Fahrenheit ini secara grafiknya bagus ya, tapi kalau di sini saya lihat trading activity-nya 1,6%. Nah, ini yang agak aneh, nggak logis ya. Emang algo terjadinya benar 100%, tapi trading activity-nya 1,6%. Jadi seperti tidak ada activity trading ya. Saya punya expert advisor, bahkan trading activity-nya sampai 100% karena tiap hari beroperasional. Ketika tiap hari beroperasional, maka trading activity-nya presentasinya akan tinggi. Ada di sini nih. Oke, kita tidak fokus ke situ, saya akan fokus ke brokernya. Sebelum kita bahas brokernya, kita bahas dulu profit hariannya. Ini tanggal 24, saya dapat recap yang profit per tanggal 24 dari Fahrenheit. Jadi di profit tanggal 24 ini total 1 bulan udah 21,21%, bulan September 26,56%, bulan Agustus 27,9%, baru dimulai bulan Juli. Ini kalau modal masih di bawah 5 juta, masuknya ke newbie dan premium ya. Jadi bagi hasilnya sekitar keuntungannya 10,6% dan 12,73% di bulan Oktober ini. Ya, untuk sebuah janji investasi yang kita hanya memasukkan dana dan menghasilkan profit bersih sekitar 12% atau 10% per bulan, itu sangat menggiurkan. Kita nggak ngapa-ngapain, masukin dana, kita dapat imbal balik seperti itu. Jadi mungkin teman-teman awam di dunia forex atau robot forex pasti akan senang melihat nggak ngapa-ngapain dapat duit segini. Oke, kita lanjut ke gambaran akunnya ya. Ini saya lihat di grup Telegram, jadi ada akun dengan saldo $500 di bulan Oktober ini. Kita cek ya, per 1 Oktober sampai tanggal 25 Oktober kita cek profitnya adalah $100 dan udah di withdraw 100. Jadi profit selalu di withdraw, di saldo menyisakan balance saja. Ini pair yang ditandingkan adalah BTC USD dan ETH USD. Lotnya 0,05, berarti per $100 dia 0,01 lot. Karena ini $500, dia 0,05. Balance selalu disisakan utuh karena profitnya akan selalu di withdraw. Ini gambarannya. Kalau dilihat dari MetaTrader 4-nya ini sangat menarik. Jadi teman-teman akan mendapat gambaran profit hariannya seperti ini, sangat menarik ya, kelihatan tiap hari profit. Oke, lanjut kita membahas di broker. Brokernya broker apa? Broker Lotus. Jadi kita buka Lotus International LLC.com. Ini adalah brokernya, Lotus International LLC.com. Ini seperti broker pada umumnya, ada informasi lengkap. Terus kita coba misal kita tambah market share. Oh, ini nggak bisa diklik ya. Coba klik lagi indikator, nggak bisa. Ini banyak tombol yang mati ya. Terus commodities nggak bisa diklik juga. Ini tombolnya kenapa pada mati ya?
cari start, saya refresh lagi, coba saya klik company. Oh, company kebuka. Kalau company di sini nggak ada. Ini ketika saya lihat broker, yang pertama saya lihat adalah lisensinya atau regulasinya, dia memakai regulasi apa. Di sini tertulis regulasi NFA license ID 0541105, nanti kita cek ya. Tapi sebelum ini saya akan melihat isi dari websitenya dulu. Nggak bisa ya, kebanyakan tombol nggak bisa dibuka ya. Ntar how to join. Oh, ini bisa. Ini tombol atas nih, oke, pada bisa dibuka ya. Kalau yang di menu ya, di menu pada bisa dibuka, tapi untuk yang di bawah ini pada nggak bisa dibuka nih, safety nggak bisa dibuka. Misal nih forex, yang bawah ini yang nggak bisa dibuka. Coba robot akun, nah kembali lagi ke atas, ini yang bawah-bawah pada nggak bisa dibuka. Agent account nggak bisa juga. Ini yang bawah ini pada nggak bisa dibuka semua ya. Nggak bisa, yang bisa cuma di halaman menu aja. Misal MetaTrader 4 nggak bisa semua. Jadi yang tombol yang aktif tuh yang menu ini ya, ini aktif. Kalau yang bawah ini pada nggak bisa dibuka. Terus kita lihat coba Facebook, oh nggak bisa juga. Misal nih YouTube, oh nggak bisa juga. Nih Instagram, oh nggak bisa. Ini silakan teman-teman coba ya, coba saya cek, buka di desktop set nih. Ini saya agak penasaran nih, kenapa pada nggak bisa diklik. Balik lagi ya. Ini yang di bawah ini kebanyakan susah dibuka ya. Saya nggak tahu nih handphone saya atau di teman-teman, coba cek di handphone sendiri ya, atau nanti saya cek dipakai desktop karena ini pakai handphone. Oke, kita langsung lanjut ke regulasinya. Karena dia menyebut dia NFA license ID, coba kita cek di NFA. Kita copy dulu ya, nomor NFA-nya berapa. Jadi untuk saya sudah buka nfa.voucher.rg indikator ML. Ini adalah situs resmi dari NFA atau OJK-nya Amerika ya. Kalau tampilan di mobilenya seperti ini, tampilan di desktop seperti ini. Ini broker apa? Ini situs resmi dari OJK-nya Amerika. Kita cek nomor NFA tadi nomornya adalah 0541105. Kita cek. Sudah terbuka Lotus International LLC, tapi not a NFA member. Jadi tidak terdaftar di member NFA. Ini hanya nomor registrasi pendaftaran, tapi hanya registrasi saja, tapi tidak masuk di member NFA. Ini saya kasih contoh yang masuk seperti apa. Kalau ini kan nggak masuk ya. Coba kita lihat contoh yang masuk NFA itu seperti apa, seperti ini ya. Misal contoh saya broker Oanda. Oanda itu broker dari Amerika. Kita cek dia masuk NFA atau enggak. Oanda nih, NFA member approve. Ini kalau kelihatan itu seperti ini. Misal Oanda ini broker ya di Amerika ya. NFA member approve, NFA member approve. Ini kalau member disetujui, tampilannya seperti ini ya. Jadi ada nomor lisensi yang sudah di approve sebagai anggota NFA. Jadi kalau untuk Lotus belum. Biar teman-teman bisa membedakan mana yang sudah di approve, mana yang belum. Ini seperti ini. Oanda Corporation NFA member approve. Nanti
broker-broker yang masuk di NFA member seperti apa, nanti saya akan buat di webnya tersendiri khusus membahas apa itu NFA dan broker apa aja yang masuk di NFA. Apakah ada regulasi selain NFA? Ini saya cek, belum ketemu ya, karena banyak tombol menu yang diklik nggak kebuka, jadi saya belum menemukan regulasi lain selain NFA di broker Lotus Internasional ini. Kembali lagi ke Fahrenheit, ini adalah website dari Fahrenheit.com. Ini isinya hampir mirip-mirip, tapi lebih ke Fahrenheit-nya, bukan ke brokernya atau Lotus. Di sini tampilannya ada profit, legalitas, terus banyak isinya, teman-teman nanti bisa buka atau bisa cek. Ini ada kantornya di daerah Tanjung Duren ya, Jakarta Barat. Pemilik utamanya, direktur utamanya Hendry Susanto. Ya, ini isinya mirip-mirip di presentasinya. Kemudian saya coba pengen ngecek tentang umur domainnya. Kita cek di WUIS ya, Fahrenheit.com nya. Kemudian nanti kita cek Lotus Internasional LLC-nya. Untuk Fahrenheit-nya website, untuk Fahrenheit.com website dibikin dari 17 bulan 8 2021 ini tanggalnya. Terus coba kita cek di Lotus Internasional LLC.com. Kita cek juga, dibikin dari tanggal 1 dibikin dari tanggal 6 bulan 1 2021. Jadi website Lotus International LLC ini baru dibikin Januari tahun ini ya. Kemudian kita akan ngecek lagi tentang WikiEffect-nya. WikiEffect penting kita cek juga. Di WikiEffect ini, dan ada dua nilai WikiEffect ya untuk broker Lotusnya. Yang pertama 6,32, yang satu 1,16. Yang ini ada komentarnya, tidak bisa withdraw, I lost everything include my margin. NFA unauthorized. Jadi ada dua nilai, yang pertama nilainya 1,16 dan yang kedua nilainya 6,31 dari segi penilaian WikiEffect. Maaf, 6,32 segi penilaian WikiEffect. Itu adalah gambaran mengenai robot trading Fahrenheit dan broker Lotus International LLC. Jadi Fahrenheit dan broker Lotus bekerja sama. Fahrenheit mengeluarkan robot tradingnya dan brokernya Lotus International LLC sebagai wadah untuk transaksinya. Dari hasil penjelasan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apakah robot trading Fahrenheit ini layak teman-teman untuk bergabung atau teman-teman ikuti. Jika teman-teman bergabung, kemungkinan besar 7-8 bulan baru BEP, atau jika teman-teman ragu tentang hasil pengecekan broker Lotus dengan domain yang baru dan regulasi yang tidak terdaftar, mungkin teman-teman bisa pikirkan kembali untuk layakkah join di Fahrenheit tersebut. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semua untuk bisa memilah-milah mana robot trading atau mana trading yang benar atau trading yang abal-abal. Karena di bulan ini sendiri sudah ada 4 robot trading yang scam: Sunton, Mark AI, Forte One, dan
EDS Forex. Semoga teman-teman tidak salah jalan dalam memilih investasi yang benar. Jika bertrading di Forex, tentunya pilih broker dengan regulasi jelas, itu sangat penting. Saya sendiri biasanya memilih regulasi dari ASIC atau Australia, dari NSA Inggris, atau GSEC dari Siprus. Regulasi tersebut banyak dipakai oleh teman-teman trader di Indonesia dan sudah profit dengan konsisten, seperti XM atau FBS yang sudah sekitar 12 tahun menjadi broker andalan teman-teman di kalangan trader Indonesia. Jangan gampang terpengaruh dengan profit yang fantastik, tapi ujung-ujungnya broker tersebut scam. Sekian, terima kasih, salam profit.